mungkin nggak Indonesia itu masuk dalam stabilitas, huru-hara ideologi berhenti, terus sinisme antara kalangan yang berbeda itu juga dikendalikan, supaya kita bisa pastikan bahwa 2045 yang kita bayangkan sebagai tahun emas negeri ini, kita betul-betul ada dalam peradaban kemakmuran dan keadilan tuh. Nah, saya ingin dapat semacam insight, proyeksi Pak Luhut kalau Pak Jokowi sudah meninggalkan gelanggang politik. Dan orang menduga bahwa pasti ada ketegangan karena peristiwa sebelumnya nggak bisa diselesaikan, ketegangan rasial, sara segala macam. Tapi Pak Luhut sebagai orang yang sangat dekat dengan istana, tentu punya keyakinan bahwa ini Indonesia itu pasti bisa bertumbuh. Ya, terima kasih tadi ya Rocky tanya saya mengenai itu. Memang saya terus terang dengan background saya yang berbagai macam itu memang memperkaya pikiran-pikiran saya sih. Saya melihat memang Indonesia ini negara yang unik gitu. Mungkin terlalu besar juga untuk di govern oleh dari satu daerah seperti ini dengan keanekaragamannya gitu. Tapi kalau kita balik kepada the founding father kita, mereka itu betul-betul menurut saya super arif. Jadi bagaimana mereka membuat konstitusi kita atau melahirkan Pancasila, menyusun Undang-Undang 45, yang menurut saya kalau kita simak baik-baik itu sangat masih relevan kemarin. Jangan salah ya, nanti jadi bilang di luar, Pak Luhut tuh ada pengennya, Luhut tuh pengen ada yang begini. Enggak, saya selesai dengan diri saya hanya ingin melihat negeri ini lebih bagus lagi ke depan, anak cucu saya, anak cucu kita semua, itu juga bisa menikmati satu suasana yang lebih bagus ke depan. Tidak perlu mesti gontok-gontokan ya. Kita beda pendapat kan tidak ada masalah, itu biasa saja. Itu saya kira tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak mesti Anda sama saya sama, saya adik saya juga bisa beda kan. Tapi kita marilah hidup dalam berbeda. Nah, kembali tadi the founding father kita itu, memang kalau kita jujur dalam proses demokrasi kita ini, saya terang jujur melihat memang apa yang digariskan atau ditinggalkan oleh founding father kita sudah hebat. Hanya kita merawatnya itu mungkin tiba-tiba pada tahun 98 karena kejenuhan terjadi ada chaos di sana kalau sampai kan terus kita melakukan perubahan yang pendulumnya itu tiba-tiba langsung swing kepada bertolak belakang. Ya, menurut saya di situ salah satu mungkin kekurangan kita. Tidak saya mau menyalahkan yang lalu, tapi mungkin karena waktu itu begitu tegang sehingga kita melakukan perubahan-perubahan yang menurut saya sekarang kita lihat itu mungkin perubahan tidak perlu, tapi sudah terjadi. Jadi kalau tadi Rocky sebagai seorang yang terus terang saya melihat Anda itu hebat. Jadi kita bertemu baru 2 kali. Anda kritik saya banyak, Anda kritik pemerintah juga banyak, kritik presiden juga banyak. It's okay, this is demokrasi. Jadi kalau orang bilang kebebasan di kita itu tidak ada, tidak betul. Kebebasan yang kita mau harus kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan kebebasan yang tanpa tanggung jawab, itu bisa jadi anarki. Jadi saya percaya bahwa Indonesia itu akan bisa menyelesaikan masalahnya. Kita jangan bertumpu bahwa kalau satu orang tidak ada, lantas semua tidak ada. Bahwa mungkin terjadi waktu perlambatan di sana sih untuk menyesuaikan di sana sini, saya kira ya bisa terjadi. Tapi kalau Anda tanya saya lagi, ya selama hampir 8 tahun sekarang bersama Presiden Jokowi dalam pemerintahan ini, saya kira kita telah membuat perubahan-perubahan yang besar untuk negeri ini. Dan itu saya pikir pencapaian kita 2030 dan 2045, itu saya pikir kalau kita semua sepakat dan semua kita kompak, itu akan kita bisa capai. Tidak ada yang tidak bisa kita capai, Eno. Anda sebagai teman ya, Rocky. Anda lihat sekarang misalnya, walaupun Anda pengkritik kami juga, tidak ada masalah sih. Anda misalnya lihat sebenarnya misalnya bagaimana dalam kita menangani COVID-19 yang semua orang ngakui betapa katanya hebat sekali. Kemarin misalnya ada pengusaha-pengusaha Australia yang datang. Mereka sangat appreciate sekali bahwa Indonesia bisa mengendalikan itu dengan baik. Banyak negara tetangga kita juga yang melihat kita sepanjang sebelah mata bahwa Indonesia akan susah, tapi kita mampu mengatasi. Bukan hanya itu aja, ekonomi kita termasuk bagus. Ada pengerti-pengerti ekonomi yang kadang-kadang menurut saya agak berlebihan.
Karena tidak melihat data itu dengan jelas. Jadi tidak berbasis data melakukan kritikan, tapi berbasis kecemburuan mungkin, maaf sekali lagi, atau mungkin kebencian, yang menurut saya nggak perlu. Karena setiap orang itu punya era masing-masing. Dan kalau itu berbeda pendapat, jangan ditularkan menjadi kebencian. Berbeda pendapat itu adalah kedewasaan dan satu bagian daripada demokrasi. Jadi semua figur yang sukses itu, orang lihat itu prestasi Anda, karena Anda yang lakukan semua itu sebetulnya. Enggak, ini persepsi orang begitu. Jadi, ya, tapi kalau saya mesti komplain gitu. Betul, saya tidak perlu. Itu kerja teamwork. Oke, kerja teamwork itu, ya itu semacam wisdom dari Pak Luhut, itu kerja teamwork. Tapi sebetulnya secara real, orang kasih satire, kok Pak Luhut menguasai semua itu. Padahal faktual memang seolah-olah Pak Luhut ini punya tongkat Musa itu untuk membelah jalan mati. Dan ini kan kesempatan kita untuk menilai orang dan objektif aja. Kan menteri yang lain sebetulnya nggak bikin apa-apa selain kampanye mau jadi presiden kan? Oh ya nggak juga, ada juga hebat-hebat mereka. Oke, saya satu hal. Seandainya tadi Pak Luhut gambarkan bahwa founding person kita punya konsep yang bagus. Tapi akhirnya di tahun 98 kita kasih interupsi pada kekuasaan Presiden Soeharto karena dia melenceng dari arah konstitusi. Walaupun prestasi pembangunan bagus, tapi orang merasa kok kebebasan kurang gitu. Nah, sekarang ada kebebasan, tetapi tidak ada oposisi. Oleh karena itu saya ambil alih fungsi oposisi. Saya tiap hari kritik kebijakan Presiden, Pak Luhut. Tapi yang saya kritik adalah kebijakan. Lalu orang komplain, Rocky Gerung itu kerjanya kritik. Solusinya apa? Saya bilang solusi itu mestinya dari orang yang saya kritik, karena saya bayar pajak gitu. Jadi pengertian oposisi sekarang, kalau beroposisi mesti kasih solusi. Saya nggak mampu, saya nggak punya big data untuk kasih solusi, kira-kira begitu tuh. Ya enggak apa-apa. Yes. Saya kira kalau saya nggak suka sama Anda, saya kan nggak datang ini. Iya betul. Ya. Tapi bukan itu poin-poin saya. Saya hargai bahwa perbedaan pendapat itu harus ada. Jadi karena kita di keluarga aja ada kan. Tapi yang saya ingin himbau pada masyarakat, kita semua apakah menamakan oposisi atau perintah, ayolah kita berbeda pendapat itu dalam konteks yang lebih santun. Itu aja. Okay. Jadi misalnya kalau mau ngeritik presiden kita, mau ngeritik sini, ya kritik aja. Enggak apa-apa, kritik saya. Senang aja. Tapi tentu dengan kesantunan timur kita itu yang perlu kita pelihara. Jadi kalau ada yang bilang misalnya mana kebebasan dikekang, kebebasan apa? Anda bisa ngeritik saya aja. Rocky kritik presiden juga bilang dungu, bilang apa, nggak ada masalah. Presiden walaupun terus terang itu menyakitkan. Tapi ya sudah. Nah jadi tapi ke depan saya hanya himbau dengan seperti ini. Ayo kita bangun bangsa kita ini dengan spirit kebersamaan, bahwa kita berbeda harus ada beda. Karena kalau tidak ada beda nanti kita jadinya ABS, jadi lupa gitu loh. Dan Anda kritik juga saya dengar, saya tanya si Firman Man, ini bagaimana ini barang ini, saya bilang, oke Pak, ini datanya begini. Oke, kita terima. Jadi sehingga ada teman-teman yang bilang, Pak Gerung misalnya, ini contoh ini Rocky mau begini. Saya bilang nggak apa-apa, kita dengar. Dan setelah kita makan di kantor saya bilang, paten juga kawan nih gitu ya. Jadi it's okay. Beda pendapat enggak ada perlu mesti jadi musuhan. Nah, fungsi itu yang tidak dihasilkan, itu mestinya ada partai yang... Boleh diminum nih kan? Silakan. Soalnya aku dari tadi ini apa nih? Ini enak ini, apa namanya? Jamu, apa nih? Oke, ini jamu apa? Jamu... Temulawak. Oke. Kan mestinya keseimbangan prestasi dan kritik itu dilakukan oleh pihak oposisi. Nah, dulu saya beroposisi pada Pak Jokowi, lalu dianggap saya pro Pak Prabowo tuh. Tapi saya terangkan waktu itu, saya beroposisi pada Pak Jokowi bukan untuk memperoleh kekuasaan. Pak Prabowo beroposisi untuk memperoleh kekuasaan tuh. Jadi beda motifnya itu. Nah sekarang Pak Prabowo ada di dalam dan kita tahu bahwa Pak Luhut pasti punya hubungan khusus dengan Pak Prabowo. Orang anggap ya hubungan Pak Prabowo dan Pak Luhut itu semacam hate and love relation gitu. Kadang-kala berseberangan, tapi kadang-kala tahu bahwa ada sesuatu yang mesti diselamatkan bangsa ini. Nah, ya itu, kami punya sama dengan Prabowo, kami itu punya sama pikiran, tanggung jawab bahwa Indonesia ini harus satu. Itu satu. Bahwa kita beda sana sini, ya tetap sebagai teman. Jadi saya menghargai perbedaan itu. Dan Pak Prabowo juga menghargai perbedaan itu.
Makanya kalau ada hal-hal yang kritis, kami suka, walaupun misalnya dalam Pilpres kemarin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo beda, ya, tapi saya telepon juga, saya ketemu juga, kita bicara, kita bilang perbedaan itu saya pikir yang harus kita pelihara. Kan tidak semua harus jadi, saya selalu bilang sama para pembantu saya di kantor, kan mengabdi itu bukan harus jadi presiden saja. Nah betul, jadi oposisi juga itu mengabdi. Tidak ada masalah, sepanjang kita tadi itu, oposisi itu dalam konteks membangun, mengingatkan. Ya. Apa namanya pejabat-pejabat, pengambil keputusan negara, kau ingat loh, masih ada sisi lain yang kau belum lihat, dengerin ini. Jadi mungkin dia sudah lihat, sudah lakukan, tapi belum dikomunikasikan, atau belum, dan seterusnya. Itu yang perlu kita bangun di Republik ini. Karena menurut saya, Republik ini luar biasa hebat. Rock, benar. Saya umur saya 75 tahun loh, Rocky. Saya lihat tuh, itu, Oke, saya hebat. Iya, jadi pengalaman Pak Luhut memberi jalan kita untuk optimisme itu. Tetapi, coba kita uji sedikit ya. Keadaan sekarang Indonesia ada problem disparitas itu yang mesti kita selesaikan. Ada pertumbuhan ekonomi yang terhalang oleh COVID-19 itu. Tapi ada juga disparitas yang tinggi itu. Pada saat yang sama kita diancam oleh kondisi global. Ketegangan di Cina Selatan, di Indo-Pasifik, di Eropa segala macam. Lalu kita bikin semacam hipotesis bahwa keadaan di 98 waktu reformasi sangat mungkin berlaku sekarang, walaupun dalam skala dan kualitas yang berbeda. Nah, itu memungkinkan kita semacam contingency plan itu. Apa persiapannya kira-kira kalau keadaan itu? Kan kita nggak tahu faktor internasional seberapa banyak intervensi politik kita tuh. Kalau terjadi semacam social unrest seperti 98, lalu orang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia bangsa ini. Dibutuhkan yang disebut penyelamat atau dulu disebut anak bangsa yang harus jadi perahu penyelamat itu. Lalu orang berpikir perlu tokoh-tokoh utama dalam keadaan krisis, seandainya terjadi krisis. Kalau orang tanya ke saya, siapa yang akan Anda usulkan? Tentu ada bagian dari kekuasaan yang perlu ada di situ, ada masyarakat sipil dari situ, ada akademisi dari situ tuh. Jadi saya bayangkan ada semacam waktu Ciganjur itu tim 7 apa tim berapa itu yang seolah-olah berfungsi sebagai tadi skoci penyelamat. Saya misalnya usulkan Pak Luhut ada di situ. Oke. Lalu ada tokoh LSM. Saya hanya tahu Haris Asrar dari masyarakat sipil. Ada akademisi yang kadang-kala kita nggak tahu lagi siapa akademisi yang bermoral sekarang. Karena kemarin ada rektor yang bahkan menerima sogokan. Jadi semua kita ada di situ. Seandainya itu secara hipotetis berlangsung, Pak Luhut usulkan siapa untuk masuk dalam tim itu? Saya usulkan Anda tuh. Saya usulkan Haris Asrar tuh. Kalau orang tanya, mesti ada tokoh Muslim, kira-kira siapa yang kita bisa usulkan? Harus akademisi. Ini saya kekurangan stok nih, Pak Luhut yang bisa tambahin. Ya, saya hipotesis itu kan mesti ada gejala awal kan, seperti saya nggak lihat gejala awal untuk ke situ. Jadi ya saya nggak perlu membuat skenario seperti itu. Jadi karena saya kan punya intelijen pastilah lebih banyak dari Rocky Gerung kan, karena saya punya saya dilengkapi oleh sistem yang saya bisa melihat berbagai kemungkinan sampai pada saya mungkin menyusun satu skenario itu. Iya. Saya kira itu masih sangat jauh. Tapi yang saya sampaikan bahwa kita semua harus berhati-hati menghadapi dunia sekarang tuh Tadi saya baru dapat lagi tadi malam sebenarnya bagaimana keadaan di Cina misalnya kekeringan yang tidak pernah terbayangkan sampai sungai yang nomor 3 terbesar di dunia itu juga kering. Sehingga di Shanghai misalnya listrik dijatah. Itu negara yang sudah begitu maju. Di Eropa itu terjadi yang sama juga, kering. Di Amerika kita lihat orang antri makan. Nah, kita sampai hari ini itu tidak ada terjadi gejala-gejala itu. Nah, saya akan lihat misalnya gini. Saya tanya juga sama teman-teman pembantu-pembantu saya, kita lihat ya. Saya baru sadar 74.000 sekian desa di Indonesia itu kan dapat dana
desa sejak 7 tahun lalu. Saya kepala staf presiden itu. Tidak pernah kita terpikir dampaknya ini luar biasa. Dampaknya ini luar biasa. Akibatnya apa? Karena 1 miliar lebih kurang atau 1,5 miliar lebih kurang tiap tahun, dana itu berputar di desa itu. Dan itu desa itu sehingga ekonominya hidup. Tidak pernah bayang, itu mungkin ekonomi kita semua lah, nggak terpikir itu. Tapi saya lapor presiden, Pak ada beberapa pilar kemajuan kita Pak sekarang, saya bilang. Saya lapor, satu itu tadi harga komoditi yang naik. Yang kedua, downstream industri yang jalan sekarang ini, hilirisasi itu. Kemudian efisiensi dengan digitalisasi. Tapi satu lagi itu dana desa. Dana desa itu membuat Indonesia demikian. Terus presiden bilang sama saya, Pak Luhut, itu yang dulu digagas oleh Profesor Mubiarto dari UGM. Yang disebut ekonomi Pancasila. Di mana dana itu berputar di rakyat. Dan ini sekarang jalan. Sehingga presiden berencana dalam keadaan bagaimanapun tahun depan, beliau pengen nambah lagi itu dana desa sehingga dana itu berputar. Dan itu kekuatan kita. Jadi kalau orang bilang ada chaos, kalau rakyat tidak makan. Tapi kalau di pedesaan itu dia bisa nanam singkong, bisa dia nanam cabai, bisa nanam onion, dia bisa nanam padi, dia bisa perbaiki jalannya. Yang buat kita mungkin 1,5 miliar itu kecil. Tapi saya baca data itu banyak kepala desa sekarang yang korup itu karena dana desa itu. Jadi kalau kemarin data yang diberikan ke saya itu saya nggak tahu, nanti kita bisa cross check ya. Itu justru yang paling kecil korupsinya, karena di balai desa itu ditulis ini rakyat itu sudah saling mengontrol. Justru dari 74.000 desa semuanya itu paling saya dengar 500 sampai 800 desa yang bermasalah. Jadi angka yang sangat-sangat baik sekali menurut saya.